Erick Thohir umumkan hal mengejutkan ini. Ternyata ini maksud dibalik beberapa pemain tak ada dalam daftar Garuda Calling. Mauro Zijlstra mulai jalankan proses WNI. Miliano Jonathan sampai buat keputusan ini demi gabung Timnas Indonesia. Jelang melawan Timnas Indonesia, pelatih Kuwait blak-blakan ngomong begini. Dan semua kabar terlengkap Timnas Indonesia hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai agar tak ketinggalan informasi penting berikut ini. Kabar pertama, Erick Thohir umumkan hal mengejutkan ini. Ternyata ini maksud dibalik beberapa pemain tak ada dalam daftar Garuda Calling. Ya, hari Kamis tadi kita semua sudah melihat daftar 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk pertandingan FIFA Matchday bulan September melawan Kuwait dan Lebanon. Akan tetapi nampaknya banyak fans yang merasa pengumuman Garuda Calling kali ini tak seheboh seperti dulu. Mengingat dulu banyak sekali yang tak sabaran dan berinteraksi saat daftar pemain diumumkan. Entah kenapa kali ini sepertinya banyak yang merasa seperti biasa saja. Kalau perasaan kalian gimana teman-teman? Semoga hanya perasaan kita saja ya. Oke, lanjut. Pada daftar 27 pemain yang dipanggil terlihat beberapa pemain penting juga tidak ada. Pemain seperti Rafael Struijk, Pratama Arhan, Maarten Paes, Ivar Jenner, dan Oleh Romani terlihat tak ada dalam skuad untuk FIFA Matchday kali ini. Setelah ditelusuri alasan, kenapa para pemain tersebut tak ada dalam daftar pemain yang dipanggil, ternyata pemain seperti Rafael Struijk dipanggil ke Timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23. Dan untuk Pratama Arhan sepertinya dirinya tak begitu dibutuhkan oleh Patrick Kluivert saat ini. Mengingat posisi bek kiri atau sayap kiri saat ini, persaingannya cukup ketat, ada Dean James, Calvin Verdong, dan juga Shane Patinama. Akan tetapi menurut Mimin Mah lemparan Arhan bisa jadi solusi nggak sih? Kalau kita amit-amit 0 shot lagi kayak pas lawan Jepang. Nah kalau ada Arhan kan kita bisa memanfaatkan lemparan ke dalam sebagai salah satu ancaman bagi lawan. Tapi ya mau bagaimanapun pelatih yang lebih tahu kebutuhan tim ya teman-teman. Dan sedangkan Oleh Romani, Maarten Paes, dan Ivar Jenner, ternyata ketiganya saat ini sedang mengalami cedera. Akan tetapi Ivar, Oleh Romani maupun Maarten Paes mengatakan bahwa saat ini kondisi mereka jauh lebih baik. Akan tetapi masih butuh waktu untuk pemulihan. Hanya Oleh Romani saja yang kemungkinan sedikit membutuhkan waktu yang agak lama untuk sembuh total dari cederanya. Mari kita doakan semoga mereka cepat sembuh ya teman-teman. Oh iya, ada yang menarik dari poster daftar pemain yang dipanggil, yang diunggah akun media Seagulls. Terlihat tepat di nama Tom Hee, tertulis nama klub Persib atau Bangkok United. Ya, apakah ini adalah sebuah petunjuk bahwa Tom Hee akan bermain bersama Persib Bandung atau mungkin ke Liga Thailand? Mengingat akun Seagulls ini sangat akurat loh informasinya teman-teman. Gimana nih pendapat kalian jika Tom Hee bermain di Liga Indonesia? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, Mauro Zijlstra mulai jalankan proses WNI. Miliano Jonathan sampai buat keputusan ini demi gabung Timnas Indonesia. Hari ini Mauro Zijlstra terlihat sudah tiba di Indonesia dan akan segera menjalani proses WNI. Melalui akun media sosial Exco PSSI Arya Sinulinga, terlihat Mauro Zijlstra sedang bersiap untuk mengurus pindah warga negara ke Indonesia. Kabar baiknya Erick Thohir belak-belakan soal rencananya untuk Timnas Indonesia saat ini. Pertama, Mauro Zijlstra akan diproyeksikan ke Timnas U23 jika lolos Piala Asia nanti. Mauro juga berpotensi akan bergabung ke Timnas Senior juga, yang mana umur dari Mauro Zijlstra sendiri masih sangat muda, yaitu 20 tahun. Erick Thohir juga sedang berencana mempercepat proses Miliano Jonathan, yang mana Miliano juga sangat amat dibutuhkan saat ini untuk bergabung ke Timnas Senior. Saat ini ketulusan Miliano memilih Indonesia sudah cukup terlihat, yang mana Miliano sejatinya dipanggil ke skuad muda Timnas Belanda, akan tetapi Miliano Jonathan akhirnya menolak dan lebih memilih bergabung bersama Timnas Indonesia. Dari itu Erick Thohir berharap bulan September nanti Timnas Indonesia mampu berjaya, mengingat Timnas U23 asuhan Gerald Vandenberg juga akan berlaga di kualifikasi Piala Asia. Bahkan nanti saat melawan Korea Selatan, Timnas U23 Indonesia harus berhadapan dengan mantan pelatih yaitu Shin Tae-yong. Karena Shin Tae-yong saat ini resmi menjadi pendamping Timnas Korea Selatan U23, jadi bulan September nanti kita akan menyaksikan laga Timnas Indonesia yang sangat seru ya teman-teman. Mengingat Timnas Senior juga akan melakoni laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait. Yang mana Erick Thohir berharap dengan adanya laga ini, Patrick Kluivert bisa melakukan persiapan yang matang sebelum ronde 4 kualifikasi Piala Dunia dimulai. Karena untuk lolos Piala Dunia secara langsung dari ronde 4, Timnas Indonesia harus menang sebanyak 2 kali.
Yang berarti, laga melawan Arab Saudi dan juga Irak, Patrick Kluivert harus membabat habis kedua laga itu dengan kemenangan. Maka dari itu laga FIFA Matchday September nanti akan jadi satu-satunya persiapan timnas Indonesia sebelum ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Oktober nanti. Walau laga melawan Kuwait dan Lebanon adalah laga uji coba, akan tetapi tetap mempengaruhi ranking FIFA. Dan tentunya para fans timnas Indonesia juga menuntut agar kalau bisa jangan sampai kalah. Di sisi lain, pelatih Kuwait angkat bicara jelang melawan timnas Indonesia. Dikutip dari media lokal hari ini, pelatih Kuwait mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini semakin kuat. Akan tetapi saya lihat di bawah staf kepelatihan yang baru, timnas Indonesia terlihat masih mengalami tren yang tidak konsisten. Saya rasa itu sangat dimengerti karena pelatih baru harus menunggu adaptasi lagi. Saya rasa kami sangat punya peluang untuk menang melawan Indonesia, tegas pelatih Kuwait. Laga Indonesia versus Kuwait sendiri terakhir terjadi di kualifikasi Piala Asia, yang mana saat itu timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait. Yang saat itu timnas Indonesia membawa pemain seadanya dan masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Bahkan saat itu timnas Indonesia senior mencetak sejarah dengan pertama kali lolos Piala Asia jalur kualifikasi. Pada momen itu pemain keturunan timnas Indonesia baru ada Elkan Baggett saja. Dan ditambah pemain naturalisasi saat itu, yaitu Mark Klok. Akan tetapi yang kembali saat ini baru Mark Klok saja, sedangkan Elkan Baggett dirinya masih memilih fokus ke kariernya. Mark Klok menyampaikan bahwa dipanggilnya dirinya ke timnas saat ini, itu semua berkat kerja kerasnya selama ini. Ia juga bertekad untuk bekerja keras lagi dan bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Dengan tim, karena semua pemain baru sekarang generasi lain pada waktu saya, so saya harus belajar dari mereka, belajar dari coaching staff yang luar biasa, banyak experience, so menurut aku juga sangat bagus buat saya. Dan ketiga pasti hasil yang bagus, main bagus, main as much as possible if I get a chance from the coach and just show myself to the coaching staff on the field, tapi juga di luar lapangan dengan experience saya yang saya bisa kasih ke tim, ke pemain dan ke negara kita. Tapi totalnya rasanya sangat-sangat happy dan bangga. Ya, semoga timnas Indonesia bisa melakukan persiapan dengan baik ya teman-teman. Mengingat ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia semakin dekat, mari kita lihat apakah Patrick Kluivert mampu membuktikan kepada kita semua bahwa dirinya memang bisa membawa tim nasional sepak bola Indonesia lolos Piala Dunia. Ya, menarik untuk kita tunggu ya teman-teman. Semoga info-info barusan bermanfaat. Sehat selalu dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya agar kalian selalu mendapat update perkembangan timnas Indonesia terbaru. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.